benar-benar mencekam. Debat yang seharusnya melahirkan gagasan-gagasan serta inovasi-inovasi baru untuk Indonesia tercinta ini malah menjadi ring adu jotos dan hampir saja terjadi kejadian yang tidak diinginkan yang sangat-sangat fatal akibatnya. Karena ini dipicu atas tersinggungnya lawan bicara Rocky Gerung yang memang dikata-katain bodoh dan hampir adu jotos serta ada intrik-intrik pemukulan, dan ini benar-benar arena debat menjadi ring tinju dadakan. Tentu saja audiens yang hadir sangat-sangat kaget dengan kejadian ini. Namun kita akan melihat bagaimana proses terjadinya debat sehingga melahirkan sebuah tontonan yang tidak hanya debat, namun ini seolah menjadi pertandingan tinju dalam debat. Tentunya kita sangat sayangkan kejadian tersebut dan semoga ini bisa menjadi evaluasi, dan kita meskipun berada di negara demokrasi namun tentu saja jangan lupakan adab dan kesopanan, atau jika kita kebablasan maka kejadiannya akan seperti ini dan tentu saja berpotensi lebih parah dari ini. Langsung kita saksikan. Hoax itu bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Dari Anies awal kemarin juga kasih 11 poin ke sudah agak sehat nih Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuan berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Nggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum, a pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru buat makanya udah salah. Sunt itu artinya must, bukan sebaliknya.
Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu, ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Dan kita sudah saksikan bagaimana nih menurut Anda. Kalau menurut saya pribadi, jujur, meskipun ini menggelitik ya, tadi kalau Anda perhatikan saya tidak bisa menahan tawa. Namun di satu sisi jujur saya merasa miris. Kenapa? Karena beliau kan yang berbicara di forum adalah orang-orang intelek, orang-orang pintar, orang-orang terpandang, serta memiliki wawasan yang luas. Semuanya itu luas wawasannya. Namun sangat disayangkan ketika ada perbedaan pendapat. Memang hal tersebut dirasa wajar dalam sebuah forum, apalagi diskusi yang dikemas memang di acara tersebut. Namun yang menjadi concern perhatian saya adalah demokrasi ini seolah dijadikan alat untuk kita berucap seenak jidat. Kenapa begitu? Kita menggoblokin orang, mohon maaf ya, membuat orang bodoh, menyebut orang bodoh, tidak berakal, otaknya tidak ada, tidak punya otak, dikatakan sebagai ini bagian demokrasi. Namun ya, saya tidak menyalahkan statement tersebut. Namun ketika di suatu negara hukum, termasuk di Indonesia, ada hak dan ada kewajiban. Tentu saja kewajiban kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menjaga adab dan kesopanan. Karena bagaimanapun, dari manapun latar belakang Anda, bangsa Indonesia sudah diajarkan oleh leluhur nenek moyang kita untuk menjunjung tinggi adab dan kesopanan. Bahkan salah satu ulama terkemuka di dunia menyebutkan lebih dahulu adab daripada ilmu. Karena ini kenyataannya. Orang beradab tentu saja memiliki wawasan yang luas serta ilmunya sangat bermanfaat. Namun berbeda ketika orang yang tidak punya adab, meskipun secara ilmu atau keilmuan kompeten, namun percayalah dimanapun dia berada, jika tidak memiliki adab atau nihal adab, maka keberadaannya tak lebih seperti lalat yang mendatangkan penyakit. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar.